Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kali ini mempelajari Corel Draw. Ya, Corel Draw yang kita pelajari di sini mulai dari dasar dan membuat gambar menggunakan garis. Oke, yang pertama, bagaimana cara membuka aplikasi Corel itu? Oke, ada dua cara di sini. Yang pertama yaitu dengan cara klik start pada window button di kiri bawah, biasanya pada Windows ya. Kemudian kita cari Corel Draw Graphic Suite. Nah, ini ada, kebetulan saya pakai versi 2020. Kemudian kita buka foldernya, kita klik link atau shortcut pada Corel Draw di sini. Nah, ini sudah terbuka aplikasi. Ini cara pertama. Oke, cara kedua, kita di icon desktop pada desktop kita untuk membuka aplikasi Corel Draw ya. Oke, ini sudah terbuka untuk aplikasinya. Di sini ada welcome screen. Biasanya awal membuka aplikasi Corel Draw ini di jendela aplikasi ini akan ada welcome screen-nya, dimana di sini sudah ada template-template ya yang disediakan, tetapi kita akan membuat dokumen baru. Kita tinggal klik dokumen baru di sini atau new dokumen di sini, kita klik saja. Kemudian kita menentukan pengaturan pada nama file kita ya. Kita biarkan saja di sini. Kemudian yang kedua, di sini dimensi atau ukuran lembar kerjanya kita pakai A4 aja nggak apa-apa, tapi kalau misalnya nanti mau membuat spanduk atau membuat banner itu disesuaikan di sini. Kemudian ini satuan panjang ya, di sini kita menggunakan milimeter, tapi kalau misalnya kita familiar dengan inci ya kita pilih inci gitu. Kita klik OK kalau sudah sesuai. Nah, di sini lembar kerja kita, ketika nanti kita cetak itu dipastikan gambar ini tidak melebihi kertas yang telah kita tentukan di sini, yaitu A4. Oke, lanjut kita mengenalkan di sini bagian-bagian yang ada di jendela aplikasi Corel Draw ini. Yang pertama di sini adalah title bar ya. Di sini adalah judul file kita ya. Kemudian yang kedua di sini ada file, edit, view, layout, object, effect, bitmap, text, table, tool, window, dan help. Ini namanya adalah menu. Kemudian yang di bawah di sini, bagian ini adalah standard bar. Kemudian yang di bawahnya lagi di sebelah sini adalah property bar. Kemudian di sebelah bagian kiri itu ada toolbar. Yang di sini toolbar ini alat kita untuk menggambar, paling sering kita gunakan nanti. Kemudian di bawah sini adalah status bar ya. Ini nanti di sini ada ukuran file, terus ada halaman dan lain sebagainya. Kemudian di sebelah kanan di sini ini warna, di sini ada warna macam-macam. Di sini ini adalah color palette ya. Biasanya kita untuk menggambar sesungguhnya itu tinta itu diletakkan pada palette. Palette itu adalah tempat tinta. Di sini makanya disebut dengan color palette. Oke, yang tengah sendiri di sini adalah lembar kerja. Ya, lembar kerja nanti kita di sini tempat untuk menggambar. Oke, kita lanjut. Kita pengenalan dulu untuk tool-tool yang akan kita gunakan ya di sini. Di sini yang paling sering kita gunakan yaitu pick tool ya. Di sini pick tool berfungsi untuk menyeleksi, menggeser posisi, kemudian membesarkan, mengecilkan objek.
Kemudian di bawahnya ada shape tool. Shape tool ini untuk mengedit kurva atau sisi ya, atau sudut yang akan kita ubah, kita geser, atau kita menambahkan sudut atau kita mengurangi sudut, ada di sini. Kemudian selanjutnya tool adalah crop tool. Di sini crop itu untuk memotong, jadi memotong secara kotak. Kemudian di bawah lagi ada zoom tool. Di sini untuk mengubah tampilan ya, mau lebih besar atau mau dikecilkan ini bisa. Kemudian di sini ada freehand tool. Freehand tool ini untuk membuat garis. Garis ini bisa menggambar garis kurva dan garis lurus. Jadi bedanya apa dengan bedanya garis kurva dengan garis lurus? Garis kurva itu biasanya dia belok ya atau melengkung, tapi kalau garis lurus itu hanya lurus saja. Kemudian di bawahnya ada artistic media tool. Di sini adalah untuk menggambar garis tapi yang berasal dari artistik. Kadang-kadang bisa berupa kuas, pena, kemudian cat. Nah, di sini efeknya untuk menggambar menggunakan artistic media tool. Kemudian di bawahnya ada rectangle tool. Di sini untuk menggambar objek persegi. Kemudian di bawahnya ada ellipse tool. Di sini untuk menggambar lingkaran. Kemudian di sini di bawahnya ada polygon tool. Di sini untuk menggambar segi banyak atau disebut dengan polygon tool. Jadi ini bisa kita atur untuk sudutnya mulai dari 3 sampai tidak terhingga. Kemudian di sini ada text tool. Ini untuk membuat tulisan ya yang ada di lembar kerja. Selanjutnya yaitu ada parallel dimension tool. Di sini untuk mengukur dimensi ya. Ini garis untuk mengukur dimensi. Misalnya gambar tinggi, ukur tingginya ada berapa senti, itu ada di sini. Kemudian selanjutnya yaitu connector tool. Di sini untuk menggambar garis untuk mengkoneksikan dua objek atau objek mengkoneksikan objek satu ke objek kedua. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya yaitu shadow tool. Shadow tool di sini adalah efek bayangan ya, membuat efek bayangan. Kemudian yang bawahnya ada transparansi tool, ini membuat objek menjadi transparan. Terus di sini ada eyedropper atau color eyedropper tool. Di sini untuk mengambil sampel warna. Biasanya kita mau mengambil sampel warna. Kemudian karena warna di sini banyak sekali pilihannya, kita bisa custom warna. Itu untuk menyamakan warna biasanya menggunakan color eyedropper tool. Oke, tool selanjutnya yaitu interactive fill tool. Di sini digunakan untuk mewarnai objek. Oke, untuk fungsi-fungsi macam-macam tool atau peralatan atau icon menu yang lain silakan dipelajari pada bahan ajar atau modul yang saya sertakan. Kemudian kita fokus ke menggambar menggunakan garis pada CorelDRAW ini. Oke, tool apa aja yang kita pakai? Kita sambil jalan kita pelajari. Yang pertama adalah pick tool. Ini tool pokok yang kita gunakan untuk menyeleksi, mengubah posisi, kemudian mengubah besar kecilnya objek. Kemudian yang kedua adalah shape tool. Shape tool di sini untuk mengedit kurva atau sisi atau sudut. Kemudian yang ketiga yaitu menggambar garis, yaitu menggunakan freehand tool. Oke, pada tool yang ada di sini ada segitiga kecil, itu bisa kita klik dan itu mempunyai fungsi lain. Misalnya freehand tool. Freehand tool di sini ternyata di dalam freehand tool ada 2-point line, Bezier, pen, B-spline, polyline, dan 3-point curve. Ya, tadi adalah macam-macam untuk membuat garis ya, tool yang ada di toolbar di sini. Kita menggunakan freehand tool. Kenapa kita menggunakan freehand tool?
karena freehand tool itu sangat umum digunakan ya, terutama untuk gambar-gambar bebas itu lebih enak menggunakan freehand tool. Oke, langsung aja kita mempraktekkan penggunaan dari freehand tool. Ada dua fungsi, yaitu membuat gambar kurva. Kurva itu kita seperti menggunakan pensil ya, caranya tinggal kita klik tahan, kemudian kita geser mouse-nya. Nah, di sini akan terbentuk garis sesuai arah gerak mouse kita. Nah, seperti waktu kita TK dulu atau masih kecil, untuk menggambar seperti ini yaitu belajar menggambar garis, terserah garisnya mau apa, untuk memperlancar menggambar selanjutnya. Nah, ini garis yang dihasilkan dari freehand tool menggunakan drag ya, perintah drag pada mouse kita. Kemudian yang kedua, yang pertama untuk membuat yang pertama untuk membuat garis kurva. Sekarang yang kedua adalah membuat garis lurus. Membuat garis lurus ini ada 3 perintah. Yang pertama, klik untuk mengawali titik awal garis, kemudian kita geser. Setelah kita arahkan garisnya, kemudian kita klik lagi untuk mengakhiri, maka di sini terbentuk garis lurus. Bisa juga garis ini miring, jadi tinggal kita klik, kemudian sesuaikan kemiringan, kemudian kita klik. Nah, di sini juga akan terbentuk garis lurus. Begitu untuk penggunaan freehand tool. Nah, tool selanjutnya yang kita gunakan adalah menggambar objek-objek yang ada di tool ini, yaitu ada kotak, lingkaran, dan segi banyak atau polygon tool. Oke, caranya mudah sekali. Kita klik saja rectangle tool untuk membuat kotak, kemudian kita drag di lembar kerja. Kemudian untuk menggambar lingkaran, klik ellipse tool, kemudian kita drag saja di lembar kerja. Kemudian yang ketiga yaitu menggambar dengan polygon tool. Klik polygon tool, kemudian pada properties bar di sini kita tentukan sudutnya, mulai dari 3 sampai tidak terhingga. Kita sesuaikan, kita menggambar sudutnya, misalnya 6. Kita drag pada lembar kerja. Nah, cukup mudah bukan? Kemudian selanjutnya yaitu kita menggunakan text tool. Di sini text tool itu digunakan untuk membuat tulisan. Ada 2 tulisan yang bisa kita buat. Yang pertama yaitu tulisan artistik ya. Caranya tinggal kita klik saja pada lembar kerja, kemudian kita tulis teksnya. Kemudian kita klik pick tool untuk mengakhiri. Nah, maka di sini teks sudah terbentuk. Kemudian yang kedua, membuat paragraf teks. Biasanya kita ketika membuat sebuah artikel, membuat majalah atau membuat buku, kita menggunakan jenis paragraf. Caranya klik text tool, kemudian kita drag pada lembar kerja, kemudian kita ketik sesuai paragraf, misalnya seperti ini. Nah, ini menjadi sebuah paragraf. Kalau sudah, kita klik pick tool. Jadi pick tool ini selalu kita gunakan ketika kita selesai menggunakan tool-tool lain yang ada di toolbar di sini. Untuk menyeleksi, bagaimana cara menyeleksi? Yang pertama, kita cukup klik gambar atau objek mana yang akan kita seleksi ya, seperti ini. Ini kita seleksi dengan tanda ada kotak-kotaknya di sini, atau titik bantu di sini, atau ancor yang disebut
ada ancor di sini. Kemudian yang kedua dengan cara kita drag seperti ini, maka yang berada di dalam kotak itu akan terpilih ya, seperti ini. Nah, ketika kita mendrag seperti ini, ada bagian objek yang keluar dari kotak ini sedikit saja, seperti ini, dia tidak akan terpilih ya, seperti ini. Jadi yang terpilih di sini hanya kotak dan lingkaran. Gitu penggunaan untuk pick tool untuk menyeleksi. Kemudian penggunaan pick tool yang kedua adalah memposisikan. Untuk memposisikan, kita klik saja pada objek yang kita pilih ya. Kemudian kita geser pada bagian badan atau fillnya, boleh kita tarik melalui garisnya juga boleh, atau sudutnya pun juga bisa gitu. Kemudian fungsi ketiga yaitu untuk transformasi atau mengubah bentuk. Maksudnya mengubah bentuk di sini adalah mengecilkan ya. Caranya tinggal kita drag aja titik bantu atau ancor yang ada di sini ya, seperti ini. Begitu juga dengan yang lain juga sama ya. Kemudian yang ini juga sama seperti ini. Kemudian bisa juga ini untuk memutar ya. Untuk memutar fungsinya, fungsi ancor ini kita klik yang akan kita putar, misalnya kotak di sini. Kemudian untuk memutar caranya kita klik sekali lagi, tapi bukan double klik ya, hanya klik kemudian klik, baru muncul titik bantunya menjadi panah seperti ini. Ini adalah arah dari pemutaran. Atau memutar ini juga bisa menggunakan angle yang ada di properti bar. Misalnya di sini teks, kita pilih teksnya dulu, maka di sini properties bar otomatis akan menampilkan angle of rotation. Kita sesuaikan di sini derajatnya, misalnya 30 derajat. Setelah kita ketik, kita enter, maka dia kemiringan teks ini adalah 30 derajat. Jadi seperti itu untuk penggunaan pick tool. Selanjutnya untuk menggabungkan garis. Tadi kita sudah membuat garis ya. Kita hapus dulu di sini. Membuat garis dengan cara menggunakan freehand tool. Oke. Yang pertama, kita membuat garis lurus misalnya. Seperti ini. Nah, kita melengkungkan garis ini. Caranya bagaimana? Ada dua cara untuk melengkungkan ini. Yang pertama, kita buat langsung melengkung seperti ini, atau kita lengkungkan dengan cara lain. Bedanya apa? Dari garis lurus diubah menjadi kurva atau garis lengkung menggunakan lengkung yang kita buat menggunakan free hands tadi ya. Bedanya ketika kita langsung membuat lengkungan seperti ini, maka garis ini sepertinya tidak rata. Jadi kita sebaiknya membuat garis lengkungan ini supaya rata, itu menggunakan garis lurus terlebih dahulu. Maka dari garis lurus ini kita ubah menjadi kurva. Caranya bagaimana? Setelah kita membuat garis lurus, maka selanjutnya kita klik shape tool. Kita klik shape tool, kemudian kita klik pada sisi yang akan kita lengkungkan atau garis yang akan kita lengkungkan. Klik saja sampai ada noda hitam di sini. Kemudian fungsi mengubah menjadi kurva ada pada properties bar, secara otomatis akan tampil. Kita klik, kemudian di sini akan muncul garis ancornya. Kita geser seperti ini, kita geser seperti ini. Nah, ini membuat garis kurva dengan diawali dengan kita membuat garis lurus, alias kita mengubah garis lurus menjadi garis kurva. Oke, selanjutnya kita menggambar bentuk
gunakan garis ini. Misalnya kita mau menggambar bunga. Oke, kita gambar garis lurus dulu secara vertikal, kemudian kita ubah menjadi kurva menggunakan shape tool. Kita klik, kemudian kita klik convert to curve, kemudian ancor-ancor di sini kita tarik ya, disesuaikan dengan lengkungan seperti ini ya. Kalau sudah, kita klik pick tool. Nah, maka lengkungan seperti ini akan terbentuk. Selanjutnya, untuk membuat sisi sebelahnya, misalnya kita ingin menggabungkan garis ini menjadi seperti ini, kita tidak perlu menggambar garis lagi. Cukup kita gandakan melalui menu edit. Di sini ada duplicate ya, atau Ctrl D. Kita klik aja seperti ini ya. Maka akan ada dua garis seperti ini. Tapi untuk menjadi sebelah sisinya, sebelah kirinya, kita gunakan mirror. Mirror itu akan muncul ketika kita menyeleksi garis atau menyeleksi objek. Kita klik mirror, maka dia akan terbentuk di sini. Oke, selanjutnya dari dua garis ini, maka kita gabungkan. Bagaimana cara menggabungkannya? Di sini kita posisikan dulu ya, menempel dengan sudut pada garis pertama tadi. Caranya kita geser, kita menggunakan pick tool ini, kita geser ujung garis tersebut, kita letakkan di ujung garis yang pertama tadi. Nah, ini sudah menempel, tapi ini menempel ini tetap berbeda objek ya. Ada dua objek di sini. Nah, supaya kita menyatukan objek tersebut, ada caranya, yaitu mengkombinasi supaya dia menjadi satu kesatuan atau satu garis. Kita seleksi seluruhnya kedua objek ini, garis ini. Kemudian kita klik menu objek, kemudian kita klik combine. Nah, di sini sudah satu, tetapi belum menjadi kesatuan. Kenapa? Karena di sini garisnya masih putus. Buktinya apa? Nah, ketika kita zoom, coba kita zoom ya, klik sini, kemudian kita drag sini. Nah, ini masih terputus. Bagaimana cara menyambungkannya? Kita menggunakan pick tool ya. Tadi sudah kita combine. Setelah kita combine, maka langkah selanjutnya yaitu kita menggunakan shape tool untuk menggabungkannya. Nah, ini ancor-ancornya ini terlihat ada dua. Oke, kita dekatkan. Kalau kita klik, maka dia hanya aktif ancornya itu satu garis saja. Nah, maka kita gabungkan. Karena tadi sudah dikombin, kita perlu menggeser sudut ini keluar dulu, kemudian kita tarik lagi, kita klik. Nah, perhatikan di sini. Ini di drag ya, caranya jangan dilepas kliknya. Ketika sudut ini kita geser, maka di sini kursornya akan berlambang positif. Kemudian ketika kita letakkan pada sudut satunya, maka kursornya akan berubah menjadi panah ke bawah. Nah, ini artinya kalau kita lepas di sini, garis ini akan menyambung. Kita lepas. Nah, di sini sudutnya akan lancip, menandakan bahwa di sini telah menyambung. Buktinya apa? Kalau kita klik sudut di sini, maka ancor di sini sudah menjadi satu kesatuan. Kemudian juga yang bagian bawah ini belum ya, ini masih dua panah atau dua ancor. Caranya juga sama, kita geser dulu keluar, kita masukkan lagi ya. Ini sudah tidak ada dua ancor yang berada di sini ya, menjadi satu kesatuan.
Buktinya bagaimana? Ya ini, ketika kita klik, maka ancor di sini semua akan tertampil, tidak seperti tadi hanya satu sisi saja. Bukti kedua, bisa kita warnai. Oke, kita belajar mewarnai ya. Untuk mewarnai, kita gunakan pick tool, kita seleksi objeknya, kemudian kita klik warna pada palet di sebelah kanan, misalnya warna merah. Nah, seperti ini. Ini untuk mewarnai dalamnya, kita klik warna pada palet. Untuk mewarnai garisnya, kita klik kanan palet. Nah, seperti ini warna biru. Nah, ini garisnya. Jika kita tidak menginginkan garisnya, maka kita bisa memilih garis tersebut menjadi tanpa warna. Tanpa warna itu di mana? Ada di palet juga, tapi paling atas. Di sini ada warna, tapi ada putih, kemudian tengahnya ada tampak garis diagonal warna merah. Ini klik kanan saja, berarti garisnya tanpa warna. Jadi seperti itu untuk menggambar dan mewarnai objek. Yang kedua, kita membuat objek di sebelahnya. Tadi kita menggambar bunga ya. Oke, kita sama langkahnya seperti tadi ya, misalnya seperti ini. Kemudian kita lengkungkan lagi, caranya juga sama. Kita klik menggunakan shape tool ya, kemudian ada convert line to curve seperti ini. Oke, kemudian kita sambungkan di sini. Oh ya, untuk menyambungkan secara singkat itu tidak perlu pakai kombin, juga bisa kalau menggunakan garis. Ini biarkan saja terpilih, kemudian kita klik freehand tool, kemudian sudut di sini freehand tool. Perhatikan, ketika kita tempelkan kursornya pada sudut, maka kursornya akan menjadi panah. Nah, kalau kita klik di sini, maka garis ini akan menyambung. Kita klik, kemudian kita arahkan ke sudut satunya ya, kemudian kita klik lagi untuk mengakhiri. Pastikan panah yang arah turun ini akan muncul, karena kalau kita klik di sini maka akan tersambung. Kita tidak perlu kombin lagi, kita klik saja. Nah, ini sudah menjadi satu kesatuan. Kemudian di sini, sisi yang sini kita ubah garisnya menggunakan shape tool seperti tadi ya. Kita klik di tengah sini, kemudian klik convert line to curve. Oke, kita ubah sini ya, seperti ini kira-kira. Oh, bagiannya di sini, ini berada di sini, kita kembangkan. Ya, jadi seperti ini. Kemudian kita warnai, misalnya warna kuning ya. Untuk garisnya kita warnai tidak. Oh, kalau misalnya tidak kita warnai, maka klik kanan no color atau tanpa warna. Selanjutnya kita duplikat. Duplikat tadi caranya gimana? Cukup kita tekan Ctrl D. Oke, di sini jadi dua. Kemudian kita balik menggunakan mirror. Nih, mirror kita letakkan di sebelah satunya. Oke, nah ini sudah jadi untuk menggambar bunga. Jadi begitu untuk menggambar menggunakan vektor ini atau garis ya. Selanjutnya juga bisa untuk menggambar pola yang lain. Kita ingat waktu dulu kita SD, kita sering sekali menggambar supaya bagus, kita ngeblat untuk meniru. Di sini juga bisa. Caranya bagaimana? Begini. Ya, yang pertama kita siapkan gambar terlebih dahulu. Gambarnya dalam bentuk JPG, PNG bisa. Kemudian kita impor ke sini. Impor caranya bagaimana? Klik menu file ya.
kemudian import, kita cari gambar yang kita inginkan, misalnya ini kita gambar, kemudian kita klik import, kita drag di sini ya. Nah setelah itu karena di sini ada garisnya, garis kotak-kotak ini, jadi kan tidak bagus kan, makanya kita blend di sini dengan cara klik freehand tool ya. Kemudian kita arahkan kursornya ya, menggambar seperti ini. Ya pastikan panahnya juga muncul untuk biar tergabung ya, tidak perlu kombin. Kita lepas di sini untuk menggambar wortelnya, kemudian untuk menggambar bagian daunnya di sini kita gunakan freehand tool juga. Ini tadi kita menggunakan free moving ya, kita sekarang menggunakan sudut. Caranya kita klik, kemudian kita geser, kita klik lagi, kita geser, kita klik juga untuk menggabungkan di sini ya, pada bagian sudut-sudut ya. Kalau sudah kita ke sini, oke. Kemudian bagian di sini kita langkungkan menggunakan shape tool. Kita klik ya. Nah shape tool ini bisa mengubah, ini tinggal kita seret aja garisnya yang sudah kita ubah ya, seperti ini. Pada sisi lainnya juga sama ya, kita paskan saja. Kalau belum pas, ini kita klik saja sebelah sini pada salah satu sudutnya, kemudian kita geser ancornya ya, kita sesuaikan garis-garis tadi. Kita klik, kemudian convert to curve seperti ini ya. Nah kalau sudah pas, maka gambar daun ini sudah selesai. Kita klik pick tool, kemudian kita geser ke sini. Nah ya, kemudian untuk membuat garis mata, kemudian mulut, dan ini ada garis-garis 3 ini, kita juga menggunakan freehand tool ya. Gini saja langsung. Kemudian ini juga untuk membuat mulut juga bisa menggunakan langsung ya, gini. Nah kalau langsung itu banyak sekali tidak pasnya. Untuk mulut saya ulangi ya, kita unduh, kita klik saja menggunakan garis lurus yang kita lengkung, kemudian kita lengkungkan ya, seperti ini. Nah ini lebih bagus. Kemudian yang kedua juga sama, kita buat garis dulu seperti ini. Tarik ke sini, juga kita geser bisa. Oke, kalau sudah kita gunakan pick tool untuk menggeser. Kita seleksi dulu, dan kita taruh di sini. Nah, selanjutnya adalah garis-garis ya. Kita gunakan ini saja, langsung saja. Oke, kita gunakan pick tool untuk menggeser seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Maka di sini kita paskan garis-garis tersebut menggunakan pick tool ya, satu persatu. Sudutnya saja kita tarik ke sini, kita drag, taruh di sini. Itu juga yang bawah. Seperti ini, yang kurang pas kita tarik, kita edit menggunakan shape
pakai shape tool ya, sini seperti ini. Oke, kalau sudah, ini bisa kita hapus dan bisa kita warnai. Oke, dari daunnya warna hijau, kita klik, kemudian wortelnya warna orange, kita klik. Nah, oh ya, ini ada posisinya terbalik, harusnya yang depan adalah yang warna kuning, yang hijau adalah yang belakang. Kita ubah yang paling mudah saja, yaitu pada daun kita pilih menggunakan pick tool, kita klik kanan, order, kita ganti ke belakang, yaitu to back of back. Nah, dia posisinya sudah di belakang nih, berarti yang depan adalah yang oranye, yang belakang adalah daun. Kemudian kita mau menebalkan garis, kita seleksi saja semuanya wortel ini, kemudian di properties ada penebal garis, yaitu kita pilih mau berapa tebal, kita pilih 2 pt atau 2 poin ya, seperti ini. Nah, maka ini sudah jadi untuk menggambar wortel. Gitu untuk menggambar menggunakan garis. Jika ada pertanyaan bisa di chat pada deskripsi ya. Selanjutnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.